Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Ibu kalau bilang selamat pagi, ya pagi. Luar biasa, ulang, ya. Selamat pagi. Luar biasa. Terima kasih. Pertama-tama mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dipertemukan lagi di ruangan ini untuk melakukan kegiatan bimbingan yang Ibu akan laksanakan pada hari ini kepada kalian kelas 7. 7? 1. Ya. Bagaimana? Semua hadir ya? Hadir? Hadir, alhamdulillah. Jadi hari ini Ibu akan memberikan satu tema bimbingan tentang kenali potensi. Ya, kita akan melakukan bimbingan kepada kalian tentang kenali potensi. Di depan kalian semua ada promo. Di dalamnya itu bisa kita masuk di akun pintar. Di situ kita lihat, kita mengisi asesmen yang namanya gaya belajar. Sudah diisi semuanya? Sudah? Suaranya mana? Sudah? Jadi kalian sudah tahu ya, gaya belajar saya seperti apa? Karena di dalamnya itu ada gaya belajar auditori, kemudian ada gaya belajar visual, dan ada yang gaya belajarnya kinestetik. Ya, yang visual itu yang suka melihat. Kemudian yang auditori ketika dia belajar, dia lebih senang mendengar. Kalau yang kinestetik, dia lebih suka belajar melakukan kegiatan atau aktivitas. Ya, itu ada tipe gaya belajar kita yang kita miliki. Semua siswa Ibu juga seperti itu. Auditori dan kinestetik serta gaya visual. Nah, sekarang kalau kita ini sebagai siswa anak, Ibu harapkan kita mampu mengenali diri kita. Di mana kemampuan saya? Ya, di mana kemampuan saya? Sehingga apa yang kita miliki itu bisa kita wujudkan dan kita lakukan sesuai dengan apa yang kita miliki. Ya. Jadi gaya belajar kita itu sangat membantu kita untuk melakukan pembelajaran sehingga pembelajaran kita bisa berhasil atau tidak. Kalau yang gaya belajarnya kinestetik lebih suka bergerak, seperti melakukan eksperimen, kemudian melakukan gerakan-gerakan tubuh lainnya. Nah, itu anak-anak harus kita pahami diri kita. Saya di mana? Bagaimana saya mengelola sehingga potensi yang saya miliki ini bisa berkembang dengan baik. Apa fungsinya itu kita mengisi asesmen sebagai pedoman kita untuk melakukan pembelajaran sehingga pembelajaran kita berjalan dengan lancar, ya. Jadi bagaimana pembelajaran kita lancar kalau kita tidak tahu kecerdasan kita? Coba Ibu mau kasih tunjuk tangan dulu yang mana suka melakukan kegiatan pembelajaran dengan melakukan kegiatan misalnya bermain peran, bereksperimen, itu masuk dalam tipe kinestetik. Mana orangnya? Coba tunjuk tangan. Yang suka bergerak. Kalau melakukan pembelajaran lebih mengerti dia kalau dia bergerak, bermain peran.
kreativitas, kemudian bisa memecahkan masalah. Jadi kemampuan kita itu dilakukan secara berulang-ulang. Tidak dikatakan kita pintar ketika itu hanya satu kali dilakukan, oh bisa nih. Ini harus berulang-ulang, terus baru. Itu yang dibilang kecerdasan bergaul dan bisnis. Sekarang kita nonton video dulu ya, boleh? Nah, ini dilihat. Ini terkait dengan kemampuan intelligence ini. Nah, lihat ada 2 orang anak, ya, dia mati. Oke, sudah disimak kan baik videonya? Sudah. Sekarang ibu mau tanya, boleh? Ya. Siapa di antara 2 balita ini yang cerdas, yang pintar, yang intelijensinya? Yang mana orangnya? Coba ditunjuk tangan dulu baru menjawab. Ya, makanya boleh. Yang mana yang kita nak? Yang mana? Yang kecil atau yang besar? Kecil. Yang kecil. Yang mana? Apa yang dia lakukan? Apa tadi? Ya, dia memecahkan masalah. Dia mau keluar dari ruangan itu dengan menunduk, mencari celah dari keluar. Sementara yang satunya dia hanya berdiri sampai menangis minta bantuan. Nah, seperti itulah juga kecerdasan, ya. Nah, jadi ini yang satunya lebih cerdas daripada yang ini 2 bersaudara ini ceritanya. Kakak, dia berada dalam satu kamar diisolasi pintunya supaya dia mencari jalan keluar. Bagaimana caranya 2 anak ini untuk keluar dari masalah? Itu bisa kita terapkan dalam kehidupan kita masing-masing. Bagaimana kita mencari jalan keluar ketika kita ketemu masalah? Ya, berpikir harus cari solusi. Jangan hanya di situ menunggu. Tolong Pak gue seperti tadi Pak produknya tidak cepat loading. Mau diapa ini kok? Ya cari sendiri bagaimana caranya. Jangan cepat-cepat bantuan, sedikit-sedikit menangis, ada bentuk kayak nah, itu tidak belum kreatif mencari solusi dari persoalan yang dia hadapi. Jadi itu nah ya. Jadi harus kita sebagai siswa dari kecil sekarang sudah harus membiasakan diri. Bagaimana saya menyelesaikan masalah yang saya hadapi, baik terutama dalam pembelajaran di sekolah. Kalau tidak, Anda akan ketinggalan. Anda akan ketinggalan pelajaran. Ya. Sekarang kami sebagai guru, apa? Ibu juga melihatkan lagi satu gambar.
memperlakukan Farhan dengan Rizky bersama, berarti itu tidak akan berhasil pembelajaran karena kepribadian, kemampuan, intelijensinya berbeda. Jadi setiap orang harus diperlakukan sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya masing-masing. Ya, jadi kalau ada kendala, ada sesuatu yang kita tidak mengerti, tanyakan kepada guru. Jangan diam saja. Karena kita ini guru tidak mau menyamakan seperti Bapak Ibu guru tadi. Ini guru ini yang ada di depan. Kalau dia mengajarkan bagaimana caranya memanjat pohon pada ikan, maka ikan ini akan selalu merasa dirinya bodoh. Kenapa? Karena ikan tidak mungkin bisa memanjat. Tapi kalau baca mau diajak berenang, bisa gajah pun akan merasa dirinya bodoh. Itulah, jadi kita jangan pernah merasa rendah diri apa yang kita miliki, karena itulah kemampuan kita, itulah apa yang kita miliki, jadi itu yang kita kembangkan. Jangan mau sama, karena misalnya Ramadan kita terus si apa sih sebelahnya lagi? Si Nomi, Bang Bodoh, nggak seperti itu kemampuannya berbeda. Jadi harus terlalu bodoh ke saya, tidak boleh seperti itu ya, boleh begitu. Harus kita menyadari bahwa saya punya kemampuan lain. Misalnya Ramadhani tidak bisa ikut kegiatan olahraga karena misalnya dia lemah fisiknya, contoh ya. Jangan bodoh Pak, saya tidak tahu Pak, saya olahraga ya seperti itu. Kita punya kemampuan lain, kita bisa berisik, kita bisa menyanyi atau bisa melakukan hal-hal lain. Jadi ibu di sini, Bapak Ibu guru, terutama ibu sebagai guru DKN ya, ingin membantu kalian bagaimana menumbuhkan potensi-potensi yang ada dalam diri kalian, bakat-bakat yang ada di dalam diri kalian sesuai dengan kemampuan kalian, sehingga tidak mengalami masalah dalam hal pembelajaran di sekolah, terutama dengan akademiknya. Jadi kalau ada masalahnya, cepat curhat. Ibu tidak bisa kalau saya begitu. Misalnya dikasih dulu di belakang, sementara dia matanya rabun, dia minta di depan, saya di depan ibu. Atau kurang-kurang pendengarannya, saya mau di depan ibu. Kamu tidak terlalu dengar. Hari ini kita bagus kan, kita pakai speaker. Kalau udah pakai speaker, itulah ya. Jadi tolongnya kita guru ini, terutama hari ini pertemuan kita adalah ingin membantu bagaimana kalian bisa mengembangkan potensi-potensi ada, bakat-bakat yang ada kalian miliki dalam diri masing-masing. Bagaimana kalau bakat-bakatnya yang bakat yang negatif? Seperti apa bakat-bakat negatif? Kalau ada yang suka berkelahi, bakat-bakat itu membuli, oke, tepat sekali. Itu dikembangkan atau tidak? Ya, justru itu yang mau dihilangkan supaya bakat itu jangan berkembang. Nanti itu ada lagi temanya, bagaimana nanti kita meminimalkan potensi-potensi negatif itu menjadi positif. Kalau misalnya tadi itu yang suka berkelahi, mungkin saja dia punya kemampuan lebih, dia punya energi yang lebih, misalnya orangnya besar, energinya, sehingga dia suka berkelahi atau merasa dirinya lebih jago, dia suka berkelahi. Nah itu yang perlu diminimalkan ya. Apalagi kalian ini kelas 7, yang paling sering terjadi itu adalah apa? Kurangnya penyesuaian diri di awal-awal pembelajaran kita di SMP. Karena ini kan berbeda-beda. Ada yang dari ekopaktis, ada yang dari pandemik, ada yang dari calo-calo, ada
Yang dihindari adalah terjadinya perbulian, suka mengedit. Sekarang sebelum lanjut, ibu mau tanya, apa yang dimaksud dengan perbulian? Hah? Mengejek. Ya. Apa lagi? Menghina. Apa lagi? Melakukan kekerasan fisik. Ya. Itu semua adalah contoh-contoh pembulian. Pengertian secara keseluruhan bahwa pembulian itu adalah segala perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada orang lain atau sekelompok orang yang tujuannya untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus, berulang-ulang. Kalau sering-sering kayak bapaknya, gue jadi saya tidak bapaknya bu, marah Bobby. Kalau sering itu masuk dalam pembulian. Ya, jadi nenekku jangan dibiasakan melakukan atau mengejek-ejek karena itu adalah pembulian verbal namanya kalau mengejek. Kalau pembulian karena ada 4 macam pembulian fisik, verbal, sosial, dan cyberbullying. Ini ya, yang cyberbullying ini paling sering juga terjadi. Berkelahi bikin status. Nggak bilangin kamu malotong. Memangnya disebut namanya, berarti tidak gitu. Jadi jangan pameran, ya. Bilangin tak malotong ibu, bilangin tak gelap ibu. Jadi siapa bilang tege-tege? Nah itu kalau selalu dikatakan seperti itu sama teman-teman, bisa jadi itu pembulian. Jangan pernah aja. Kalau bisa kita jangan memberikan label tidak baik kepada teman kita seperti koci, Maroko, apa dan sebagainya. Ya, lanjut. Setiap orang kita kembali ke kecerdasan, kemampuan, potensi. Setiap orang memiliki kecerdasan. Coba dilihat di atas. Siapa yang kalian kenal dari tokoh-tokoh di atas? Ya, apa tadi? Siapa? B.J. Habibie. Itu B.J. Habibie orang yang cerdas. Cerdas dalam hal teknologi. Ya, Habibie itu bisa bikin pesawat. Ya, tapi di samping bisa bikin pesawat, Habibie juga bisa menjadi presiden. Ya. Jadi kecerdasannya selain apa namanya teknologi, bisa juga menjadi pemimpin, bisa juga jadi presiden. Jadi setiap orang itu ada kecerdasan majemuknya. Siapa lagi yang kalian kenal? Selain terjadi, bisa menunjukkan. Siapa di atas itu kenal? Kartini itu adalah pahlawan nasional. Ya, pahlawan nasional. Kecerdasannya apa? Dia bisa menjadi pendorong perempuan-perempuan Indonesia untuk maju, untuk terus belajar dan sejajar dengan laki-laki. Jangan mau meninggalkan kaum perempuan. Siapa lagi? Selain itu tadi B.J. Habibie. Kemudian siapa itu yang lain? Coba disimak. Ini sering sekali televisi. Siapa? Apandi. Ya, itu yang menjangkut itu Apandi. Apandi itu adalah seorang tokoh pelukis nasional legendaris. Nah, kecerdasannya apa? Dia bisa melukis. Kecerdasannya. Jadi setiap orang memiliki kecerdasan yang beberapa ya. Misalnya kecerdasannya bisa linguistik, verbal, kemudian bisa matematika, intrapersonal, natural, kemudian cerdas musikal dan visual spasial.
sesuai dengan potensial kita sendiri. Selanjutnya, Ibu sebentar ada kegiatan ya. Sebentar akan menuju. Jadi potensi karir masa depan disesuaikan dengan bakat minat. Bakat minat bisa berubah atau tidak? Bisa. Bisa. Ada yang jawab bisa, ada yang jawab tidak. Apa alasannya jawab tidak? Minat itu bisa berubah, disesuaikan dengan kondisi dan lingkungan di mana kita berada. Kalau bakat tidak bisa berubah karena itu bawaan dari lahir. Tetapi minat kita bisa berubah. Kalau kita banyak latihan, otomatis apa yang kita cita-citakan bisa kita capai. Oke. Nah, di gambar itu di atas, di slide di atas, kalau kita sudah mengetahui potensi kita dengan gaya belajar kita, paling tidak kita punya gambaran ke depan saya akan seperti apa. Kalau yang memiliki kecerdasan interpersonal, misalnya banyak berhubungan dengan orang lain, banyak bersosialisasi, punya teman banyak, cita-citanya bisa menjadi, misalnya menjadi guru. Nah, ada yang mau jadi insinyur, yang bisa bangun rumah, yang bisa mendesain bangunan. Adakah? Sekarang tanya satu-satu. Apa cita-citanya belajar sini? Ya, apa cita-citanya? Belum tahu. Sebentar pikirkan. Apa gaya belajarmu? Gaya belajar yang suka bergerak. Sebentar pikirkan ya. Lanjut, pada apa cita-citanya? Gaya belajarmu yang sesuai dengan hasil asesmenmu apa? Bergerak juga. Belum ada bayangan bisa menjadi apa? Ya, lanjut. Mau jadi primor, betul sekali. Jadi mau menjadi apa namanya? Abdi negara. Nah, bisa menjadi perusahaan. Nah, kita sudah pilih. Nah, betul. Jadi apa yang harus dilakukan selanjutnya? Wajib untuk mencapai cita-citanya menjadi primor. Satu apa? Menurut kita apa? Hah? Harus belajar? Ya, belajar yang baik. Harus hidup berdisiplin. Lagi, jaga kesehatan fisik. Rasa kesehatan. Lanjut, lagi apa cita-citanya? Tentara sama. Oke. Jadi harus belajar juga. Ya. Lanjut dulu. Cita-citanya apa? Polisi. Ya. Apa yang harus dilakukan cita-cita? Belajar satu, apa lagi? Hah? Bekerja keras, latihan yang kuat, perbaiki kondisi fisik. Lanjut.
Ada
Profesi yang cocok. Ya. Pak. Ya, terus aja. Profesi tentang pekerjaan. Ya. Profesi itu adalah pekerjaan. Pekerjaan yang tadi siapa? Sorry, Pak. Ya, Pak Ustadz pekerjaannya yang dicita-citakan mau jadi apa? Itu tadi semuanya di sana mau jadi guru. Itu profesi pekerjaan. Profesi kita apa? Yang akan kita lihat. Guru olahraga, ya. Boleh, ya. Profesi masa depan saya adalah guru olahraga, betul. Jadi ekstrakurikulernya akan diikuti betul sekali olahraga, ya. Cocok, bangsa cocok. Yang lain? Pekerjaan apa yang cocok? Boleh berdiskusi. Ya, betul sekali. Ya, mantap. Boleh. Profesi yang terdepan ya, perubahan. Ya, yang
dan juga tempat pertumbuhan ayo kita wujudkan berdiri dengan tulus guna lurus kenali potensi kelola emosi bukan jaga konsistensi dan jalin koneksi membangun kolaborasi Alhamdulillah kita sudah melakukan kita pagi hari